It's time to chill. Dan akhirnya gue bahas juga judul favorit gue yang satu ini, One Piece. Dan gue mau buka video ini dengan satu pertanyaan. Seberapa sukses dan impactful sih One Piece itu? Oke, kalau dari penjualan mangganya sih ya, dia tuh bisa dibilang sebagai komik terlaris sepanjang sejarah. Sampai 500 juta kopi lebih udah kejual. Dari sini aja tuh udah jelas kalau One Piece udah ngalahin manga-manga bahkan komik-komik lainnya. Selain itu, judul ini tuh kan udah berjalan lebih dari 25 tahun ya. Produknya juga udah macam-macam tuh, ada theme parknya, museum ada, game, merchandise, dan dia juga udah banyak kolaborasi sama brand ini itu juga. Bahkan kayaknya pernah deh dia dipakai buat kampanye edukasi di Jepang. Dan menurut gua salah satu yang paling wow adalah baru-baru ini tuh One Piece jadi isu nasional di negara kita. Mungkin kalian juga udah tahu soal ini, dimana pemerintah tuh ngelarang pengibaran bendera One Piece, bendera Straw Hat Pirates lah, karena dikhawatirkan itu tuh jadi alat provokasi yang dipakai buat memecah belah bangsa. Wow, pemerintah loh bisa khawatir sama simbol dan influence dari cerita fiksi. Gokil ya. Oke, sebelumnya gue mau bilang kalau fenomena ini tuh menarik aja buat gue. Gue gak ada niatan apa-apa. Karena ya gue sendiri juga fans berat One Piece dan ya buat gue menarik aja buat bahas isu ini. Jadi gini, kita semua tahu lah ya, kondisi dan isu-isu yang ada belakangan ini tuh emang bikin banyak orang ngerasa kalau emang lagi ada yang gak beres sama negara kita. Dari demo, kritikan-kritikan di sosial media, sampai adanya wacana buat kabur dari negara sendiri. Nah, mengingat sebentar lagi adalah Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana ada kebiasaan buat masyarakat kita tuh mengibarkan bendera merah putih. Nah, terus muncul lah tuh selentingan-selentingan. Mulai dari yang males ngibarin bendera merah putih, sampai niat buat ngibarin Jolly Roger-nya Straw Hat Pirates. Nah, ini yang bikin ribut. Karena rupanya selentingan ini tuh ditanggepin serius sama pemerintah dunia. Maksud gue pemerintah Indonesia. Gini, gue bacain berita dari Kumparan ya. Oke, intinya aksi tersebut dinilai sebagai bentuk provokasi yang bisa merugikan bangsa dan negara. Bahkan berpotensi dikategorikan sebagai tindakan makar. Karena itu aparat diminta bertindak tegas, termasuk menginterogasi dan membina pihak-pihak yang terlibat. Wow, oke lanjut. Dalam mangganya, bendera ini memiliki makna simbol kebebasan para bajak laut yang menolak dikekang oleh sistem aturan pemerintah dunia. Oke, bukannya ini cukup unik? Kelihatannya mereka udah cukup ngulik juga tuh soal makna bendera dalam mangganya. Ya jelas, emang kalau di ceritanya itu ini bendera bukan main-main. Ya bener, ini emang simbol kebebasan, tapi bukan simbol pemberontakan apalagi sampai makar. Bukan. Ya oke lah, anggap aja mereka nggak tahu. Tapi tadi mereka tahu tuh kalau ini tuh simbol kebebasan. Nah, apa ini nggak bikin mereka mikir ya? Kenapa ya kok masyarakat sampai merasa perlu untuk menyuarakan kebebasan? Emang apa yang membuat masyarakat merasa nggak bebas dan terkekang? Bukannya seharusnya kita udah merdeka? Atau mungkin banyak yang ngerasa masih terjajah? Tapi siapa yang jajah? Gue rasa harusnya itu yang jadi bahan evaluasi. Bukannya malah terus-terusan denial atau ngeluarin larangan-larangan kayak gini. Oke, mungkin kalian udah tahu dan mungkin pernah lihat juga. Jolly Roger-nya Straw Hat ini juga pernah dikibarkan di beberapa aksi demo menuntut kemerdekaan Palestina. Dan bukan di Indonesia doang setahu gua. Jadi kalau kalian bilang, ini mah cuma wibu-wibu norak aja. Enggak, karena begitu impactfulnya judul yang satu ini. Dan begitu banyak pesan dan makna yang deep di dalamnya. Spiritnya tuh sampai ke bawah gitu loh ke dunia nyata. Jadi One Piece ini tuh sebenarnya bukan sekedar cerita fiksi. Ini tuh kritik sosial dan sebenarnya sangat relate. Di ceritanya tuh kalian bisa nemuin isu-isu yang rame dibicarain kayak diskriminasi ras, perbudakan, persaingan politik, pemberontakan pemerintah korup, sejarah yang disensor, bahkan sampai eksploitasi pabrik, tambang, terus masih banyak lagi lah. Dan buat kalian yang ngikutin pasti mikir, loh bajak laut bukannya jahat ya? Kok jadi jagoannya? Nah, enggak juga. Di cerita One Piece tuh ya, baik dan jahat itu enggak hitam putih, bahkan cenderung abu-abu. Di sini tuh bajak laut cuma sekelompok orang yang pengen bebas aja. Cuma karena ada sistem dan aturan, ya makanya mereka dianggap jahat. Karena ya seringkali bertentangan dengan sistem atau dengan penguasa. Banyak kok karakter yang dianggap jahat tuh justru punya hati nurani dan idealisme yang lebih kuat daripada mereka yang berwenang dan memegang bendera keadilan. Ambil contoh Nico Robin deh.
Dia tuh dikejar-kejar pemerintah dunia bukan karena dia kriminal, tapi karena dia tuh bisa baca sejarah, sejarah dunia yang disensor. Sejarah yang dianggap berbahaya karena bisa membuka borok masa lalu para penguasa. Terus ada juga cerita soal Fishman Island. Di sini tuh diceritain gimana diskriminasi rasial tuh bikin satu kelompok yang jadi korban diskriminasi lama banget, akhirnya muncul jadi dua kelompok ekstrim. Ya, yang satu pengen berdamai, satunya lagi pengen supremasi ras. Tapi yang menarik, keduanya tuh disalahpahami. Dan gak berhenti di situ, ada Dressrosa, Wano, Alabasta, Skype, dan Kingdom. Di situ tuh juga ngangkat isu soal masyarakat tertindas, pemimpin korup, dan sekelompok orang yang berani ngelawan meski dunia tuh gak ngedukung mereka. Padahal ya mereka baik-baik aja, cuma menuntut keadilan, tapi ujung-ujungnya malah dicap ekstrim atau kriminal. Makanya gak heran kalau akhirnya tuh banyak yang ngerasa, ini kok ceritanya mirip sama kondisi negara gue ya? Mirip kayak kondisi dunia sekarang ya? Terus dari tengah-tengah kondisi itu muncul jagoan kita, kelompok topi jerami, yang dimana tuh ngegambarin kebebasan, harapan, cita-cita, persahabatan, loyalitas, kegigihan, semangat, keberanian, yang seolah tuh jadi solusi gitu loh untuk dunia yang dinaungi sama keadilan semu. Terutama Luffy ya, yang kita tuh ngelihatnya ya emang bebas aja, gak pernah ada niatan jelek, niatan buat ngelawan pemerintah atau ngerusak negara, itu gak ada. Adapun kalau dia ngelakuin itu tuh semata-mata karena dia gak suka aja ada temennya sedih gara-gara negaranya dirusak. Sesimpel itu. Jadi kalau ini dianggap sebagai simbol pemberontakan atau makar ya menurut gua salah banget sih. Dan iya, di satu sisi juga ada loh, angkatan laut yang jadi musuhnya tuh semata-mata jadi musuhnya ya karena panggilan tugas aja, nggak ada benci, nggak ada hard feeling. Makanya gue bilang di cerita ini tuh ya baik dan jahat tuh abu-abu banget, gak hitam putih. Jadi ada quotes kayak gini nih di One Piece, gue bacain ya. Bajak laut itu jahat, marinir itu bener. Pemahaman ini seringkali berubah sepanjang sejarah. Anak-anak yang belum pernah melihat kedamaian dan anak-anak yang belum pernah melihat perang memiliki pandangan nilai yang berbeda. Mereka yang berada di puncak menentukan mana yang baik dan buruk. Nah, ngena banget kan? Tapi ini nih yang paling ngena nih. Kalian bilang keadilan akan menang. Tentu saja. Karena siapapun yang menang akan menjadi keadilan. Dalam banget gak sih? Singkatnya gini deh. One Piece tuh gak bercerita soal baik ataupun buruk. Tapi tentang chaos and order. Itu yang bikin judul ini tuh beda sama judul-judul lainnya. Dan mungkin ini juga yang bikin One Piece tuh jadi lebih ngena buat banyak orang. Sampai-sampai jadi inspirasi buat banyak orang untuk pakai simbol-simbol dari situ. Karena gini ya, misalkan ternyata apa yang diklaim sebagai order itu chaos-chaos juga, gue rasa nggak aneh buat banyak orang jadi merindukan bunyi genderang kebebasan dan mencari simbol lain yang bisa merepresentasikan kemerdekaan yang mereka harapkan. Bener nggak? Nah, jadi menanggapi fenomena bendera One Piece ini, gue jadi keinget satu adegan sih. Ini adegan di Arc Alabasta waktu Luffy tuh mau ngelawan Crocodile. Di situ dia ngomong kayak gini, kalau ini emang negaranya, harusnya dia bisa tersenyum. Itu tuh dia nanggepin Vivi, temennya yang malah sedih ngeliat negaranya sendiri. Jangan-jangan itu juga yang dirasain banyak orang yang niat mengibarkan bendera ini. Gue setuju kok, setuju banget malah. Kalau misalkan ada pihak yang secara sistematis manfaatin simbol ini buat memprovokasi dan merusak bangsa, ya itu emang perlu ditindaklanjuti. Tapi gimana kalau enggak? Gimana kalau ini emang bentuk ekspresi dari kekecewaan masyarakat kita? Dimana dengan mengibarkan bendera itu mereka ngerasa punya harapan. Harapan ya buat bener-bener ngerasa merdeka lah, buat bisa tersenyum di negara mereka sendiri. Jadi kayak yang gue bilang tadi ya, bukankah ini saat yang tepat buat evaluasi? Jangan malah ngasih kesan anti kritik dengan ngelarang ini itu. Di undang-undang juga setahu gue boleh ngibarin kok asal gak lebih tinggi dari merah putih, ya kan? Karena gak bisa kalau bentuk ekspresi dan suara masyarakat itu selalu dianggap ancaman tuh ya gak bisa. Kalau gini kan sedih gak sih? Kadang tuh kan rakyat cuma pengen didengar, pengen suaranya ditanggapi. Bukannya malah terus-terusan denial. Ada yang protes soal Indonesia gelap, malah dibilang muka kau yang gelap. Ada yang bikin hashtag kabur aja dulu, malah disuruh kabur gak usah balik lagi katanya. Nah ini kabur beneran nih jadinya nih, masang bendera bajak laut mereka. Ayo gimana?
Dan gua rasa sih ya, kenapa isu ini jadi makin rame tuh karena reaksi dari pemerintah juga nggak sih? Misal reaksinya biasa aja deh, nggak parno kayak gini. Kayaknya nggak bakal serame ini deh gua rasa. Karena kan ya kalau semakin dilarang tuh semakin ada pertanyaan kan. Jangan-jangan beneran ada yang nggak beres nih. Makanya sampai sekhawatir itu sama simbol dari cerita fiksi. Dan ini tuh ya gua rasa justru karena dilarang-larang malah makin banyak yang pengen ngibarin deh. Nah, gue mau ngutip satu lagi quotes dari One Piece soal fenomena ini. Tekad yang diwariskan, takdir waktu, harapan dan cita-cita manusia. Selama orang-orang terus mencari makna dari kebebasan, mereka tidak akan pernah berhenti. Nah oke, segitu aja pembahasan gue. Perlu kalian tahu sih, sebenarnya ini juga bukan pertama kali simbol dan influence dari cerita fiksi digunain buat isu-isu serius kayak gini. Topeng Guy Fawkes dari V for Vendetta juga sering dipakai buat demo. Salam tiga jari di Hunger Games juga pernah dipakai. Bahkan pemerintah Meksiko, pemerintahnya sendiri nih, pakai Dragon Ball loh buat mengkondisikan angka kriminal di sana. Jadi ya, buat kalian yang suka ngeremehin cerita fiksi, komik atau kartun, apalagi One Piece nih ya, yang suka sotoy, itu kan cuma kartun tontonan anak-anak. Nah, gimana sekarang? Makan tuh kartun tontonan anak-anak. Dan buat kalian yang belum pernah ngikutin One Piece nih, aduh, serius deh. Coba ikutin. Udah kepanjangan, iya emang, tapi worth it. Sebagus itu. Ada alasannya judul ini jadi komik terlaris sepanjang sejarah. Ada alasannya influence dari judul ini tuh gede banget. Bahkan sampai bikin pemerintah khawatir sama simbol-simbolnya. Ya karena emang sebagus itu. Jempol deh buat Eiichiro Oda. Jadi gimana menurut kalian? Apa kalian setuju atau punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar ya, dan sampai ketemu di Chillin Time berikut.